Baik, shalom semuanya. Selamat datang di ruang diskusi STT Marsaron Lampung. Di sini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk boleh bertemu kembali. Bagi teman-teman yang sedang menonton, kami berterima kasih atas dukungan, atas support teman-teman semua yang terus mendukung kami melalui channel atau podcast kami ini. Dan kiranya kami meminta teman-teman bisa like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya sehingga podcast kami terus berkembang dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman, seperti biasanya hari ini kita akan membahas tentang beberapa isu-isu yang terjadi hari-hari ini, di mana ada isu-isu tentang pendidikan, isu-isu teologi dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber dan sepertinya narasumber ini akan memberikan informasi yang baru untuk kita. Dan pastikan teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan hal-hal baru untuk teman-teman belajar di sini. Oleh karena itu, mari kita sambut. Ini dia narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam Pak Sorni. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik, selalu diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk boleh bergabung dengan kami di sini. Boleh berdiskusi bersama-sama dengan kita di sini, Pak. Ya, saya juga sangat mengucapkan terima kasih untuk undangannya buat saya. Semoga acara kita malam ini bermanfaat. Ya, baik, puji nama Tuhan, Pak. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, Pak, ya. Mungkin teman-teman di rumah penasaran, ini siapa? Ya, narasumber ini siapa? Ya, jadi mungkin Bapak perkenalkan diri sebentar untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton saat ini. Kasih perkenalan secara singkat untuk kita semua di sini. Baik, shalom, selamat malam untuk saudara-saudara yang menonton. Perkenalkan, nama saya Setiaman Larosa. Saya sebagai dosen tetap di STTM Marsaron Lampung. Dan saat ini saya menjabat sebagai Waket 3 bagian bidang kemahasiswaan dan pelayanan. Kira-kira itu informasi dari saya. Oke, baik. Ya, jadi narasumber kita ternyata adalah seorang dosen yang berasal dari STT Marsaron Lampung juga, dan di sini beliau akan memberikan kita beberapa informasi-informasi tentang pelayanan dan juga hal-hal inilah yang berkaitan dengan pendidikan saat ini. Jadi topik diskusi kita pada malam hari ini yaitu kita akan berbicara tentang kehidupan berasrama. Nah, ini satu hal yang sangat menarik teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menonton ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman, ya kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan berasrama itu. Nah, jadi kita mau tanyakan dulu kepada narasumber kita ya, dimana kalau kita berbicara tentang asrama berarti itu kita sedang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya setiap kita lah ya. Tetapi mungkin narasumber kita pada malam hari ini akan memberikan kita informasi. Nah, karena hari-hari ini ya ada STT yang selalu di dalamnya ada asrama begitu Pak ya? Iya. Ya, jadi ya mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita akan tahu dulu Pak, kira-kira apa sih konsep asrama? Ya, menurut pandangan Alkitab minimal seperti itu, Pak. Ya. Baik. Memang topik malam hari ini menarik ya. Kalau kita bicara kehidupan asrama ini pasti banyak informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan di sana. Nah, menarik pertanyaan tadi ya, bagaimana pandangan Alkitab? Nah, memang Alkitab tidak secara eksplisit ya menjelaskan tentang bagaimana kehidupan asrama. Tapi sebelum saya menjelaskan apa pandangan Alkitab, mungkin saya kutip nanti beberapa ayat, kita harus mengerti dulu apa itu asrama. Nah, kita tahu bahwa asrama itu adalah suatu tempat atau wadah yang didesain, dirancang untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, lingkungan yang ideal. Nah, lingkungan yang ideal itu yang baik itu adalah lingkungan yang teratur, lingkungan yang aman, lingkungan yang bersih, bahkan sampai di dalamnya itu lingkungan yang mana ada hubungan yang baik, ada pergaulan yang baik di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara lingkungan yang baik,
Saya mengingat satu bagian Alkitab dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata di sana, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kata pergaulan di situ sama juga istilahnya dengan lingkungan. Ya, kalau kita bicara lingkungan itu ada di dalamnya pergaulan-pergaulan. Nah, kalau ayat firman Tuhan tadi mengatakan pergaulan atau lingkungan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, maka sebaliknya juga ya, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik bisa juga mempengaruhi atau memperbaiki kebiasaan yang buruk kalau kita balik. Maka ayat ini bisa menjadi suatu dasar kita untuk kita menciptakan, perlu kita memikirkan, mendesain lingkungan atau pergaulan yang baik untuk hamba-hamba Tuhan secara khusus kita bicara tentang asrama. Nah, itu yang pertama. Sebab kita tahu bahwa lingkungan yang ideal itu kalau kita melihat di luar sana, ya, di luar dari asrama, itu mungkin susah kita mendapatkan. Ya, apalagi kalau kita melihat kemajuan sekarang ini. Dengan berkembangnya zaman, maka timbullah fenomena-fenomena yang kita lihat. Ya, betul, Pak. Contohnya ya kita melihat pergaulan anak-anak muda sekarang. Ya, sangat gampang kita mendengarkan informasi ada namanya begal motor, tawuran, ya kan, minuman keras. Dan ini lingkungan ini nggak bisa kita katakan lingkungan yang baik. Ini semua dekat dengan namanya pergaulan yang buruk. Nah, itu sebabnya saya pikir asrama itulah wadah yang tepat untuk menciptakan pergaulan yang baik itu supaya terciptalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Baik juga. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam Alkitab juga kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama sebenarnya, walaupun di sana itu tidak eksplisit langsung dijelaskan, kita melihat di sana ternyata para nabi dulu mengajar di sekolah-sekolah, ya. Nah, mereka mengajar. Nah, siapa mereka itu yang diajarkan? Mereka adalah dikatakan golongan nabi atau rombongan nabi. Nah, artinya kalau kita melihat sebenarnya di dalam Perjanjian Lama, ya, walaupun sebenarnya tidak jelaskan bagaimana situasi pola sekolah nabi para nabi di sana, dia dikatakan ada asrama, tapi kita sebenarnya kita melihat bisa menggambarkan bahwa nabi dalam Perjanjian Lama itu kita tahu begitu ekstrim mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka tidak memikirkan perkara dunia, mereka totalitas memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya yakin konsep pendidikan sekolah para nabi itu pasti ada kaitannya dengan aturan-aturan yang mungkin berasrama. Ada kaitannya ya. Hidup asrama di mana mereka berkumpul bersama-sama dipersiapkan menjadi hamba Tuhan nanti para nabi yang siap melayani Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Jadi dari dua teks ini kita bisa melihat di dalam Alkitab ternyata kehidupan asrama itu sangat penting. Ya, itu mungkin pendapat saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang menurut Alkitab itu ternyata kebiasaan yang baik bisa mempengaruhi kehidupan yang menjadi lebih baik seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Dan sebaliknya juga ini ya. Jadi bisa ya kebiasaan yang buruk bisa merusak ya kebiasaan yang baik juga ternyata. Ya, lingkungan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau lingkungan yang baik maka bisa mempengaruhi, memperbaiki kebiasaan yang buruk ini bisa menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi teman-teman ya mungkin ini memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Setiaman tadi bahwa memang secara eksplisit itu memang Alkitab tidak mengajarkan atau tidak menuliskan secara langsung kata asrama di situ, tetapi dari beberapa konsep Alkitab kita bisa melihat bahwa ternyata Alkitab sudah membahas dengan jelas juga bahwa ada kehidupan asrama itu sudah diatur juga di dalam Alkitab seperti itu ya Pak ya. Penting untuk diciptakan, dibuat. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi teman-teman karena kita sudah tahu ini konsepnya kehidupan asrama itu ternyata Alkitab juga membicarakan hal itu. Nah, karena itu kalau kita melihat sekarang ini Pak ya. Kalau kita melihat sekarang ternyata hal ini dianut oleh ya STT juga. Ya, saya melihat ya di Indonesia ini ada ya ratusan STT juga dan sebagian STT juga saat ini sedang menerapkan kehidupan berasrama di dalam sekolah tingginya. Jadi ya mungkin pertanyaannya mengapa di STT ini kok
rindu sekali ada asrama di situ ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit kenapa, atau mungkin ada hal-hal unik yang mungkin ada di asrama ini sehingga ini perlu nih ada di STT ini. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Baik, memang kalau kita perhatikan seperti yang disampaikan tadi bahwa sebagian besar STT itu memang menyiapkan asrama untuk mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau ditanya apa sih manfaatnya? Kenapa perlu sekali STT menyiapkan asrama bagi calon-calon teolog ya, mahasiswa yang belajar di STT tersebut? Kalau kita memahami bahwa STT itu adalah tempat untuk belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan. Maka untuk mengenal Tuhan perlu namanya pembentukan. Nah, sebenarnya saya mau jelaskan kepada kita bahwa seorang hamba Tuhan itu tidak dituntut hanya pintar ya secara akademik. Betul. Tapi hamba Tuhan itu harus memiliki kecerdasan. 3 aspek kecerdasan itu. Yang pertama adalah kecerdasan secara intelektual, dia memahami firman Tuhan. Yang kedua, dia harus memiliki kecerdasan emosional, mengendalikan dirinya. Dan yang ketiga adalah harus memiliki kecerdasan spiritual. Nah, itu sangat penting. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya rata-rata ya, setahu saya rata-rata yang masuk ya, mahasiswa yang masuk di sekolah teologi itu ya hampir sebagian besar mereka memiliki latar belakang atau latar belakang mereka yang kurang baik. Nah, itu sebabnya untuk masuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan perlu namanya pembentukan karakter. Nah, jawaban yang tepat untuk membentuk karakter adalah asrama. Nah, itu sebabnya saya katakan asrama itu seumpama bengkel ya. Ya, Kalau bengkel ya, bengkel itu adalah tempat memperbaiki yang rusak ya. Kalau saudara contohnya motornya rusak, maka pasti bawa ke bengkel supaya diperbaiki, supaya berfungsi kembali. Nah, asrama kira-kira juga seperti begitu. Asrama itu seumpama bengkel untuk apa? Memperbaiki kehidupan mahasiswa-mahasiswanya. Ya mungkin dulu di kampung dia nggak berantakan hidupnya, mungkin jauh daripada Tuhan. Tapi ketika masuk di asrama, dibentuk dia di sana, maka ada perubahan dalam hidupnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, yang saya tangkap di sini asrama itu ya bengkel ya. Bengkel yang seperti kita sedang ya memperbaiki sesuatu yang rusak atau mungkin alat-alat kita yang rusak. Jadi ya ketika orang masuk ke asrama ada pembentukan ya Pak ya. Iya. Nah, yang menarik di situ. Nah, di dalam pembentukan itu pasti ada nilai-nilai dong Pak ya. Ya pasti. Pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan atau diajarkan di dalam kehidupan berasrama itu. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan berasrama itu yang ya sangat menarik lah, yang ya bisa memberikan hal-hal yang baik untuk membangun kehidupan para mahasiswa dan juga ya teman-teman yang mungkin tinggal di asrama seperti itu Pak. Ya baik. Kalau kita bicara nilai, pasti banyak nilai yang ditanamkan di dalam asrama. Betul. Yang pertama pasti bicara tentang kedisiplinan. Kalau bicara kita tinggal di asrama pasti dekat namanya kedisiplinan. Di mana di asrama itu pasti ada namanya aturan-aturan yang diterapkan. Mahasiswa yang tinggal di asrama pasti ada aturan. Hidupnya tidak bebas semaunya. Ada aturan mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Ya, semua itu diatur. Tidak sesuka hati. Ada waktu renungan, ada waktu makan, ada waktu kerja bakti, ada waktu belajar, dan juga semua ada waktu untuk tidur. Semua sudah diatur, disiplin. Nah, itu yang pertama. Kalau saya melihat nilai yang ditanamkan dalam kehidupan berasrama adalah nilai kedisiplinan. Nah, yang kedua adalah nilai sosial. Nah, sosial. Kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang yang tinggal di asrama itu berasal dari berbagai suku, ya. Daerah juga. Iya, suku. Bahkan lebih sempitnya pun perbedaan karakter, sifat. Iya, ya Pak. Betul. Iya kan? Sifatnya berbeda. Mungkin satu suku bisa saja beda sifatnya. Ya kan? Nah, di sini kita melihat di dalam asrama perlu ditanamkan jiwa sosial yang tinggi kepada
mahasiswa atau peserta didik yang tinggal di dalamnya, dia ditanamkan nilai toleransi yang tinggi. Bagaimana supaya bisa menghargai setiap perbedaan yang ada, ya entah perbedaan warna kulit tadi itu saya katakan tadi, perbedaan pendapat, ya, harus bisa ada sikap toleransi menerima. Yang kedua, bukan hanya sekedar kita menerima, tapi ada namanya jiwa kepedulian. Itu yang paling penting. Kepedulian. Ya, kepedulian terhadap teman. Di asrama selalu ditanamkan nilai-nilai yang namanya kepedulian. Bagaimana setiap orang atau individu yang tinggal di asrama harus bisa memperhatikan temannya, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Betul. Ya, dia bisa belajar berbagi. Ketika lihat temannya ada yang kekurangan, dia harus rela membagikan kalau dia bantu. Jika ada teman yang bergumul, dia memberikan waktunya untuk berdoa, memberikan semangat. Nah, itu nilai jiwa sosial yang ditanamkan di situ. Yang ketiga adalah bicara tentang kemandirian. Ya, kemandirian di asrama ditanamkan nilai kemandirian. Mulai dari dia bisa mengerjakan tugasnya. Ya, kalau tugas akademik dia harus kerjakan tugasnya dengan baik. Tugas praktis juga mungkin dijadwalin kerja bersihkan lingkungan asrama, dia harus kerjakan secara mandiri. Ya. Bahkan juga kita melihat kalau di kampungnya dulu dia waktu di rumah dia nggak belajar memasak, ya semuanya minta tolong sama mamanya, mencuci pakaian, masak dan lain sebagainya. Kalau di asrama tidak ada begitu, semuanya harus dikerjakan sendiri. Masak ya, gabung dengan tim dapur ya. Iya. Kalau pakaian kotor ya cuci sendiri ya. Tempat tidurnya dibersihin, lipat selimutnya, dirapikan semuanya. Termasuk sampai menyetrika pakaian, itu masing-masing. Nah, jadi dengan pola ini kita melihat ternyata ada nilai kemandirian ditanamkan kepada setiap mahasiswa yang tinggal di asrama. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir tentu yang paling penting adalah nilai spiritual. Ya, tinggal di STT itu di asrama, yang saya maksud di sini adalah di asrama, maka ada nilai paling penting adalah nilai kerohanian. Target utama kita adalah kerohanian. Di sana diajarkan tentang berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, ya. Supaya apa? Membangun kerohanian mahasiswa. Jadi empat nilai ini yang mungkin yang prinsip yang saya lihat bahwa nilai yang ditanamkan dalam kehidupan asrama, keempat hal itu. Yang pertama tadi adalah kedisiplinan, jiwa sosial, kemandirian dan kerohanian. Kira-kira begitu. Oke, ya baik. Jadi teman-teman semua, ini ya kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Setiaman memang satu hal yang harus kita ketahui sebagai ya anak-anak muda atau mungkin teman-teman yang sedang ingin hidup berasrama atau ingin sekali untuk tinggal di asrama. Ya, ini mungkin menjadi satu hal menarik untuk teman-teman pelajari. Sehingga ketika masuk di asrama, teman-teman tidak kaget lagi dengan keadaan asrama itu seperti apa. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Setiaman tadi bahwa ada pun nilai-nilai yang akan diajarkan di dalam kehidupan berasrama itu teman-teman. Ya, jadi tentu di dalamnya ada kedisiplinan tadi ya Pak ya. Jiwa sosial itu selalu diajarkan untuk bagaimana menjadi ya anak-anak yang benar-benar saling peduli, punya rasa empati terhadap temannya, punya jiwa sosial itu ada, ya. Dan yang ketiga itu tentang kemandirian, ya, bisa hidup mandiri, ya bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri tanpa ada harus bergantung lagi kepada orang lain seperti itu. Dan tentu dalam hal ini juga pasti ada hal-hal spiritual yang perlu dibangun di dalam kehidupan. Karena kalau kita kembali lagi, kehidupan asrama itu memang untuk membentuk orang menjadi lebih baik seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita tinggal di asrama, maka hidup kita harus diubahkan seperti itu. Secara khusus kalau kita berbicara tentang STT, maka STT itu selalu berbicara tentang bagaimana memperkenalkan Tuhan, bagaimana belajar tentang Tuhan. Jadi tentu ada nilai-nilai spiritual ini yang selalu diajarkan untuk mereka. Jadi mungkin Bapak jelaskan sedikit kepada kita, saya dan teman-teman yang lagi nonton
tentang nilai-nilai spiritual ya. Contohnya mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita semua. Ya, kalau nilai-nilai spiritual itu ya pola yang kita tanamkan adalah seperti bagaimana kita mengajak mahasiswa supaya ada waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ada waktu secara pribadi untuk berdoa, menyembah Tuhan. Dan bisa juga kita memberikan contohnya adalah ada waktu berdoa dan berpuasa. Nah, semua berbicara tentang spiritual adalah hubungan dengan Tuhan, ya kan? Hubungannya dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, dengan firman, dengan pujian, dan dengan doa dengan Tuhan. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman dijelaskan oleh Pak Setiawan bahwa memang di dalam membangun nilai-nilai spiritual itu ya tidak terlepas dari yang namanya ya kita bangun hubungan dengan Tuhan ya. Namanya bangun hubungan dengan Tuhan pasti melalui doa. Kita diajarkan bagaimana membaca firman Tuhan, bagaimana ya memuji Tuhan, bagaimana kita ya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat perlu sekali di dalam kehidupan berasrama. Nah, karena itu Pak, mungkin ada hal unik atau hal menarik apa yang ada di dalam kehidupan berasrama itu Pak? Baik, kalau bertanya tentang apa sih keunikan atau hal yang menarik kalau tinggal di asrama. Nah, untuk menjawab ini perlu saya harus ada pengalaman. Nah, kebetulan saya pernah tinggal di asrama kurang lebih 4 tahun 8 bulan ketika saya mengambil studi S1 di salah satu sekolah tinggi teologi. Jadi saya mengerti betul bagaimana tinggal di asrama, saya mengerti betul bagaimana suka dukanya, bahkan hal-hal yang menarik tinggal di asrama. Nah, sebenarnya kalau kita mencermati, kalau saya mencermati sendiri berdasarkan pengalaman saya, hal yang unik tinggal di asrama itu adalah tentang kebersamaan, kekeluargaan. Tidak mudah bagi kita atau seseorang untuk masuk atau tinggal di asrama. Dia harus jauh dengan keluarga, jauh dari teman-temannya, ya kan? Iya. Apalagi tidak mudah bagi dia juga untuk berbaur dengan teman yang baru, apalagi tinggal bersama dengan dia. Tapi di dalam asrama itu mau nggak mau kita dituntut untuk bisa dekat, bisa menyesuaikan diri. Nah, karena kita jauh dari keluarga, kita punya kenalan yang baru, mau kita harus bisa bersatu dengan mereka, berbaur. Nah, itu sebabnya kalau bicara tinggal di asrama itu sangat erat kaitannya dengan namanya kekeluargaan. Ya, itu yang saya alami, yang nggak mungkin saya lupakan. Rasa kebersamaan, kekeluargaan itu sangat terasa di asrama. Kita nggak bisa, mungkin susah mendapatkannya di lingkungan di luar asrama. Dan itu terbawa terus kita sampai selesai keluar dari asrama. Kita selalu merindukan rasa-rasa kenangan bersama dengan teman-teman tinggal di asrama, bercanda bersama, makan bersama, dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang menarik menurut saya secara pribadi, bahwa tinggal di asrama yang paling menarik adalah kita bisa punya teman baru, punya sahabat baru, keluarga yang baru di situ. Oke, jadi kita di dalam asrama ya ada relasi-relasi yang kita kemudian bangun, dan itu menjadi satu hal yang unik untuk kita belajar ya. Betul. Kita bisa tahu adanya perbedaan di sini. Ada hal-hal yang perlu kita belajar dari teman kita, teman kita belajar dari kita. Jadi ada hal-hal ini yang dibangun. Mungkin Bapak kasih satu atau dua hal atau tips yang bisa membuat teman-teman yang tinggal di asrama ini bertahan seperti itu, Pak. Ya, karena tadi Bapak cerita bahwa Bapak kurang lebih 4 tahun 8 bulan di asrama, dan bahkan sampai selesai di menyelesaikan studi di asrama juga, Pak. Ya, coba Bapak mungkin kasih tips untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton ini. Iya. Tipsnya mudah sebenarnya. Yaitu relakan diri untuk diproses, dan yang kedua, nikmati proses itu. Ini kelihatannya gampang sebutnya, tapi sebenarnya susah. Kalau tidak ada kesiapan diri, kita tidak merelakan diri kita di proses, itu akan membuat kita tidak nyaman, tidak merasa senang tinggal di asrama.
Kenapa? Kita merasa bersungut-sungut. Sama kayak orang Israel waktu Tuhan bawa keluar dari Mesir kan. Mereka dibawa diproses Tuhan di padang gurun. Ya. Mereka ketika ada kesulitan mereka memberontak. Oh, mending saya tinggal di Mesir saja walaupun saya jadi budak. Ya kenapa tadi? Bersungut-sungut membanding-bandingkan hidup yang lama dengan tinggal di asrama. Nah itu kalau tidak ada kerelaan diri mau diproses itu susah bagi kita. Maka tips yang pertama adalah relakan diri mau dibentuk. Dan yang kedua nikmati proses itu. Dengan kita diproses kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik. Nah itu sebabnya bagi anak-anak muda ya tips dari saya adalah relakan diri kamu untuk diproses oleh Tuhan dan nikmati setiap proses itu. Jangan bersungut-sungut, jangan membandingkan hidup kamu di asrama dengan hidup kamu di luar sana. Ya, nikmati saja. Pasti Tuhan akan berikan suatu kejutan yang besar buat kamu. Ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman yang sedang nonton bersama-sama dengan kita. Ya, silakan Bapak kasih pesan-pesan bagi kita semua yang ada di sini. Ya. Pesan saya buat anak-anak muda di sana yang mungkin ragu-ragu untuk melanjutkan kuliah dan tinggal di asrama, atau juga ada orang tua ingin menyekolahkan anaknya di satu sekolah tinggi teologi tapi masih ragu karena tinggal di asrama. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab asrama itu didesain untuk membentuk karakter setiap mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Oleh sebab itu jangan perlu khawatir. Mungkin ada yang dengar kabar, takutnya nanti di asrama anak saya disiksa, diperlakukan tidak baik. Nah itu tidak perlu takut, karena memang kehidupan asrama itu sudah ada polanya, aturan yang benar-benar dijaga ketat di sana. Itu sebabnya tidak perlu takut. Jadi saya mengajak anak-anak muda yang mau sekolah tinggi teologi dan tinggal di asrama, yuk inilah saat yang tepat bagi saudara-saudara untuk mengambil keputusan yang tepat. Kebetulan di STT Mawar Saron Lampung ini juga kita menyediakan asrama untuk tempat tinggal mahasiswa yang ingin studi tempat ini. Oleh sebab itu jika ada anak-anak muda, saudara-saudara dan mungkin juga anak-anak bapak ibu yang ingin sekolah, kami sangat menyambut untuk boleh datang mendaftar di tempat ini. Tentu kami akan menyediakan pelayanan yang baik untuk perkembangan, pembentukan karakter saudara-saudara semuanya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah terus bergabung dengan kami dan selalu mengikuti diskusi kami dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, jadi jangan lupa untuk menonton video kami selanjutnya, karena kami akan dalam 1 minggu sekali kami akan upload video terbaru. Jadi teman-teman bisa menonton video-video kami yang ada di YouTube kami STT Mawar Saron Lampung. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Setiaman yang sudah boleh bergabung dan memberikan kita informasi-informasi baru, hal-hal menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama, dan kiranya ini bisa menjadi berkat untuk saya dan teman-teman yang lagi nonton saat ini.